Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jahidi Maulani. Saya adalah peserta Lansar CPNS golongan ketiga, angkatan 38, kelompok 3 NDH 24. Kali ini saya akan menjelaskan tugas agenda 1, yaitu analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Tugas pokok fungsional Jabatan Analis Bencana yaitu melaksanakan analisis kebencanaan yang meliputi penyiapan bahan substansi teknis pengaturan bidang kebencanaan, perencanaan analisis bidang kebencanaan, pelaksanaan analisis bidang kebencanaan, pemantauan dan evaluasi, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Hal ini sesuai dengan Permen Pan RB nomor 87 tahun 2022. Berdasarkan hasil pengamatan selama bekerja di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, saya menemukan ada 5 isu yang perlu dioptimalkan. Yang pertama, belum adanya timeline kegiatan untuk peningkatan kapasitas Taruna Siaga Bencana atau Tagana. Yang kedua, belum optimalnya sistem pengelolaan data korban bencana alam. Yang ketiga, belum optimalnya penyebarluasan informasi ke masyarakat tentang mitigasi menghadapi bencana alam, terutama banjir di Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kelima, belum optimalnya informasi terkait kampung siaga bencana. Yang keenam, belum optimalnya penyebarluasan informasi tentang daerah rawan bencana di Provinsi Kalimantan Selatan. Dari kelima isu yang sudah diidentifikasi, saya melakukan penilaian lapisan isu dengan teknik APKL. Apa itu APKL? A itu aktual, B problematik, K kekhalayakan, dan L layak. Teknik lapisan isu metode APKL menggunakan skala Likert, yaitu skala 1-5. Setelah dilakukan tapisan, terdapat 3 isu prioritas yang akan dilakukan analisa selanjutnya. Yang pertama, kurang optimalnya informasi terkait kampung siaga bencana, itu masuk prioritas pertama. Kemudian belum optimalnya penyebarluasan informasi tentang daerah terdampak dan rawan bencana di Kalimantan Selatan, itu masuk isu di prioritas kedua. Kemudian kurang optimalnya penyebarluasan informasi ke masyarakat tentang mitigasi menghadapi bencana alam, terutama banjir di Provinsi Kalimantan Selatan, itu masuk ke prioritas ketiga. Kemudian dari ketiga isu yang menjadi prioritas 1, 2, 3 dari metode APKL akan kita tetapkan kembali menjadi isu paling prioritas menggunakan metode USG. Apa itu USG? U itu urgency, S itu seriousness, G itu growth. Setelah melakukan analisa menggunakan metode USG, isu yang kedua yaitu belum optimalnya informasi terkait kampung siaga bencana menjadi isu dengan jumlah skala yang paling tinggi. Oleh karena itu, isu dengan jumlah skala yang paling tinggi ini akan kita lanjutkan dengan analisis menggunakan fishbone. Setelah didapatkan isu utama, yaitu belum optimalnya informasi mengenai kampung siaga bencana atau KSB, saya melakukan analisis sebab akibat dengan menggunakan fishbone. Di sini terdapat 4 faktor belum optimalnya informasi mengenai kampung siaga bencana. Yang pertama itu manusia, yang kedua itu metode, yang ketiga itu mesin, yang keempat itu lingkungan. Dari manusia itu ada 2 faktor. Yang pertama, pengetahuan penghimpun data tentang digitalisasi masih kurang. Kemudian faktor yang kedua adalah tidak adanya orang yang ditugaskan khusus untuk mendata kampung siaga bencana. Kemudian dari metode ada 2 faktor, yaitu yang pertama masih menggunakan metode konvensional atau dicatat di kertas dan buku. Kemudian yang kedua adalah pengumpulan data tidak satu pintu. Selanjutnya itu mesin. Untuk mesin ada 1 faktor. Yang pertama adalah terbatasnya perangkat komputer untuk mendukung kegiatan. Kemudian lingkungan. Untuk lingkungan ada 1 faktor, yaitu kurangnya koordinasi. Selain menggunakan metode fishbone, saya menggunakan metode SWOT. Yang pertama itu strength. Dinas sosial banyak memiliki SDM yang paham digitalisasi. Dinas sosial dapat melaksanakan in-house training pengenalan digitalisasi. Kemudian SDM Dinas Sosial memiliki kemampuan belajar digitalisasi. Kemudian yang kedua itu adalah weakness, kurangnya perangkat komputer yang tersedia. Yang kedua,
budaya menggunakan metode konvensional atau paper based sehingga budaya digitalisasi belum bisa dibangun dengan optimal. Kemudian opportunities yang pertama, Dinas Sosial dapat melakukan in-house training dengan SDM yang dimiliki. Kemudian, Dinas Sosial dapat mengirimkan SDM untuk kegiatan seminar maupun BIMTEK terkait digitalisasi. Kemudian yang ketiga, mengadakan kerjasama dengan instansi lain untuk mengadakan pelatihan. Kemudian infrastruktur jaringan yang belum merata di beberapa daerah. Setelah dilakukan analisis berakibat dan analisis SWOT, saya menyarankan ada beberapa alternatif pemecahan masalah terkait belum optimalnya informasi kampung siaga bencana. Yang pertama adalah melakukan in-house training tentang digitalisasi kampung siaga bencana. Kemudian yang kedua, melakukan koordinasi dengan atasan, kemudian menyarankan untuk menunjuk penanggung jawab data kampung siaga bencana minimal 2 orang. Kemudian yang ketiga, melakukan sosialisasi mengenai digitalisasi data kampung siaga bencana. Yang keempat, membuat format pengumpulan data KSP terpadu dan mensosialisasikan ke forum KSP. Yang kelima, memfasilitasi dengan perangkat keras yang memadai. Kemudian yang keenam, melakukan koordinasi antar pihak terkait pentingnya digitalisasi data dan melakukan sosialisasi terkait produk digitalisasi yang mau dibuat untuk kampung siaga bencana. Hasil yang diharapkan, informasi data kampung siaga bencana dapat menuju ke arah yang digital agar kedepannya penanganan terhadap bencana alam dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Demikian presentasi dari saya terkait isu tupoksi analis bencana di seksi perlindungan sosial korban bencana alam. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilapan selama saya melakukan presentasi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.